Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video saya yang sebelumnya, saya telah membahas langkah-langkah untuk import soal dari format Microsoft Word ataupun Microsoft Excel menjadi bentuk soal online di Google Form dengan memanfaatkan add-on Form Builder. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bisa mengimport soal dengan memanfaatkan teknik script. Kenapa kita harus menggunakan teknik script? Karena dengan memanfaatkan add-on dari Form Builder, sebenarnya kita hanya terbatas yaitu sebanyak 100 soal yang bisa kita import menjadi bentuk Google Form setiap bulannya. Bisa kita lihat misalnya di daftar add-on yang disediakan oleh Google. Misalnya kita cari Form Builder. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa Form Builder ini mereka memiliki beberapa batasan. Untuk yang menggunakan add-on versi free adalah seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat, free for 100 question import per month. Jadi kita hanya diberikan kesempatan untuk bisa mengimport soal sebanyak 100 soal untuk setiap bulannya. Nah, ini akan menjadi masalah jika kita pada bulan tertentu harus mengimport soal dengan soal yang berjumlah lebih dari 100. Solusinya ada dua sebenarnya, Bapak Ibu. Bisa kita memanfaatkan fungsi kolaborator. Jadi nanti di Google Form kita yang misalnya sudah sejumlah 99 soal, kemudian kita mau mengimport lagi sehingga lebih dari 100 soal, nah, nanti kita manfaatkan akun Google yang lain untuk kemudian kita tambahkan dia menjadi kolaborator pada Google Form tersebut. Jadi misalnya seperti ini. Untuk akun yang pertama, dia sudah melakukan import soal sebanyak 100 misalnya. Kemudian untuk mengimport soal yang selanjutnya pada bulan yang sama, tentu saja akun ini tidak bisa. Nah, kita bisa memanfaatkan akun yang lain untuk kita jadikan kolaborator, misalnya yang akun yang kedua. Ini kemudian dia bisa mengimport soal untuk nomor 101 dan seterusnya, misalnya sampai dengan 200. Kemudian akun yang berikutnya ini bisa kita gunakan untuk mengimport soal mulai dari 201 sampai dengan maksimal 300, begitu seterusnya. Ini cara yang pertama, tetapi akan kurang efektif jika dua akun ini hanya digunakan untuk menambahkan soal. Oke. Kali ini saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan teknik script. Ya, teknik script ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan sedikit belajar tentang bahasa JavaScript ya, bahasa pemrograman JavaScript. Oke, langkah-langkahnya ini bisa kita tutup dulu. Kita harus sudah login dulu ke Google Drive kita. Seperti ini tampilannya, tentu saja di alamat drive.google.com. Kemudian yang harus kita siapkan adalah soal dalam bentuk Excel-nya dulu. Oke, saya sudah menyiapkan Bapak Ibu. Jadi formatnya seperti ini. Ini hampir sama seperti format soal yang ada di video saya sebelumnya. Jadi ada kolom nomor, soal, pilihan 1 sampai dengan pilihan 5, kemudian poin. Pada pilihan pertama adalah merupakan kunci jawaban. Jadi formatnya sama seperti ini. Bapak Ibu bisa mendownload format ini, ada di video saya yang sebelumnya, yaitu cara mengimport soal dari format Word atau Excel ke dalam atau menjadi Google Form dengan menggunakan add-on ya. Oke, jadi file ini akan saya gunakan lagi. Jadi ini saya minimize, kemudian saya upload ke Google Drive saya. Jadi pilih plus, kemudian upload file, kemudian upload ya ke dalam Google Drive.
Oke, proses upload berhasil. Ya, ini sudah masuk. Selanjutnya kita perlu melakukan konversi dari Excel menjadi Google Spreadsheet. Caranya di double klik, kemudian buka dengan Google Spreadsheet. Kita tunggu sebentar sampai dengan terbuka. Oke, selanjutnya untuk proses konversi adalah dengan cara klik file, simpan sebagai Google Spreadsheet. Ya, jadi ini adalah proses konversi atau save as ya. Oke, kalau sudah seperti ini artinya ini adalah file Google Spreadsheet. Nah, jadi yang ini kita tutup saja Bapak Ibu, termasuk yang ini kita tutup. Nah, kita bisa lihat ada ini file Excel, sedangkan ini adalah file Google Spreadsheet. Oke. Selanjutnya kita buka untuk file Google Spreadsheet-nya. Untuk menambahkan script, kita bisa melalui menu alat. Dukung Masdin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Masdin Media. Ya, ini dalam format bahasa Indonesia Bapak Ibu. Alat, kemudian pilih editor script. Jadi editor script ini melekat pada satu buah file Google Spreadsheet, yaitu file ini. Jadi kita menyiapkan script untuk file Google Spreadsheet yang ini. Maksudnya seperti itu. Jadi kita klik. Nanti kita akan diberikan bidang kerja atau lembar kerja yang seperti ini. Kemudian setelah ini terbuka, kita juga harus sudah menyiapkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan, yaitu fungsi untuk mengimport atau membuat Google Form-nya dulu, kemudian mengimport soal, termasuk mengacak pilihan jawaban. Saya sudah menyiapkan juga Bapak Ibu. Jadi saya sudah menyiapkan file ini. Ya, ini adalah bahasa pemrograman JavaScript Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi Masdin Media Form, ya. Kemudian fungsi yang kedua di bawah ini adalah fungsi acak opsi jawaban. Oke, mungkin saya akan sedikit membahas biar nanti Bapak Ibu bisa mengcustomize sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada function Masdin Media Form ini, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan untuk perintah ini di baris 16. Ini adalah silakan disesuaikan dengan nama sheet ada di Microsoft Excel-nya. Jadi nanti punya saya adalah format Masdin Media. Kemudian perhatikan untuk jumlah barisnya. Jika mengikuti format saya yang seperti ini, maka pastikan menggunakan rumus yang seperti ini, karena banyak beredar di internet untuk import soal dari Excel dengan menggunakan script itu tanpa header ya, tanpa judul yang seperti ini. Jadi saya sengaja memberikan header seperti ini supaya Bapak Ibu sekalian jelas kolom mana yang sebagai soal, kolom mana yang pilihan jawaban, dan seterusnya. Jadi sengaja saya siapkan satu header, satu baris sebagai headernya. Jadi rumusnya seperti ini untuk menghitung berapa jumlah baris soal gitu. Jadi ini adalah soal diambilkan dari total keseluruhan kurangi 1. Apa dikurangi 1? Karena ada satu baris yang dia itu hanya sebagai headernya. Kemudian untuk variabel berikutnya adalah variabel pertanyaanku. Ini adalah menentukan di kolom mana posisi pertanyaannya atau soalnya. Jadi di sini berada di baris kedua, kolom kedua, ya, baris kedua, kolom kedua. Kita bisa melihat baris kedua adalah ini, kolom kedua atau kolom B adalah ini. Jadi dimulai dari baris kedua, kolom kedua itu adalah daftar pertanyaannya atau soalnya. Kemudian kunci jawabanku ini adalah variabel yang disiapkan untuk menyimpan kunci jawaban, yaitu berada di mulai dari baris kedua, kolom ketiga. Ya, baris kedua, kolom ketiga adalah kunci jawaban. Kemudian opsi jawabanku adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan pilihan jawaban, yaitu pada baris kedua, kolom ketiga,
Tadi saya lupa, ini sepanjang satu kolom ya, sedangkan yang pilihan jawaban adalah sebanyak 5 kolom. Jadi pilihan jawaban itu mulai dari kolom ketiga sebanyak 5 kolom. Jadi A, B, C, dan E. A, B, C, D sampai dengan E. Kemudian untuk yang terakhir adalah variabel poinku, adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan poin ya, daftar nilai per pertanyaan. Jadi di sini adalah mulai dari baris kedua, kolom ke-8 sebanyak 1 kolom. Jadi kolom ke-8 adalah kolom H, yaitu kolom terakhir. Jadi ini baris kedua, kolom ke-8 sepanjang 1 kolom. Oke. Ini silakan disesuaikan semua Bapak Ibu sesuai dengan format Excel. Misalnya nanti Bapak Ibu berkeinginan untuk opsi jawabannya hanya A sampai dengan D misalnya, maka ini perlu dirubah ya. Jadi sebanyak berapa kolom, otomatis nanti jika ini berubah maka untuk poin juga berubah. Jadi silakan disesuaikan ya. Ini sengaja saya berikan komen seperti ini supaya Bapak Ibu bisa memahami ya. Kemudian pada saat proses import nanti akan sekaligus diacak ya oleh fungsi acak opsi jawaban ya. Jadi ketika kita proses import ke Google Form dengan memanfaatkan script, tiap soal nanti akan diacak pilihan jawabannya. Oke, kemudian ini proses pembuatan Google Form-nya Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan, nanti akan menjadi judulnya seperti ini Google Form-nya. Kemudian berikutnya menjadikan bahwa Google Form ini adalah sebagai kuis ya. Kita tahu bahwa Google Form jika tidak dijadikan sebagai kuis, maka dia tidak memiliki kunci jawaban dan seterusnya. Maka ini jadikan true ya, jadikan dia sebagai kuis. Kemudian ini adalah proses inisialisasi atau persiapan variabel terpilih 0 sampai dengan terpilih 4. Ini maksud saya adalah nanti kita siapkan untuk proses kunci jawaban ya. Jadi untuk kunci jawaban supaya tidak salah meskipun nanti diacak, maka kita perlu beberapa variabel ini. Jadi nilai awalnya berupa false semua ya, semuanya terpilih 0 sampai dengan terpilih 4, nilai awalnya false semua. Nah, kemudian ada ketentuan di sini ya, jika nanti variabel acak opsi yang array ini adalah sama dengan kunci jawaban pada array ini, maka terpilih 0-nya kita truekan, kita rubah. Begitu seterusnya untuk yang terpilih 1, maka dia yang ditruekan, yang lain false. Begitu juga dan seterusnya ya. Ini untuk proses istilahnya meringkas perintah yang ada di sini supaya tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah ditentukan variabel terpilih 0 sampai dengan terpilih 4, baru kita masukkan di sini nilainya. Ya, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan nilai array di sini ya, variabel array di sini. Oke, kalau itu sudah. Jadi ini posisi kunci jawaban, ini menentukan poinnya ya Bapak Ibu setiap nomor. Kemudian ini adalah fungsi acak opsi jawaban seperti ini. Oke, ini kalau sudah kita siapkan, tinggal kita copy ya, kita seleksi semua, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Jadi ini silakan di blok, kita hapus, kita paste di sini, pastikan semua tulis dengan benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menyimpan. Caranya Ctrl S atau klik tombol simpan seperti ini. Kemudian di sini saya berikan nama Masdin Media. Kemudian Masdin Media import soal. Oke, kita oke. Kemudian untuk kode GS-nya ini juga bisa kita rename, kita sesuaikan, misalnya import soal. Ini tidak boleh ada spasi ya Bapak. Oke.
Kemudian untuk menjalankan, kita tadi sudah membahas bahwa ada dua fungsi. Yang pertama Mastin Media Form, dengan yang kedua adalah acak opsi jawaban. Maka kita harus menentukan opsi mana yang mau kita jalankan. Fungsi mana yang mau kita jalankan. Kita pilih di sini, kita pilih yang Mastin Media Form. Jika ini sudah terpilih, selanjutnya kita tekan tombol jalankan atau play. Ya, maka nanti untuk pertama kali, jika ini dilakukan pertama kali, maka muncul authorization required. Jadi kita pilih review permission. Nanti dia akan minta izin untuk mengakses ke akun kita. Jadi seperti ini, kita pilih akun, kemudian klik tombol atau link lanjutan, ya, lanjutan. Kemudian kita berikan izin buka Mastin Media import soal. Oke, kita klik, maka dia akan meminta perizinan untuk mengakses ke akun kita. Kita klik izinkan. Oke, kita tunggu sebentar. Proses running. Nah, jika tidak ada error, maka semestinya di Google Drive kita akan bertambah satu buah file. Ya, ini baru saja bertambah satu buah file Google Form dengan nama GForm Mastin Media yang sudah kita tentukan tadi. Sekarang kita coba lihat, kita double klik apakah sudah sesuai dengan yang kita importkan di file Excel-nya. Mestinya ada 5 soal dengan ada kunci jawaban, sudah betul. Misalnya ini presentasi pada dasarnya adalah proses transfer informasi, jawabannya. Kita lihat apakah benar. Ya, ini sudah benar. Kemudian poinnya adalah 1. Kita lihat 1 betul. Kita geser ke nomor berikutnya. Berikut merupakan unsur-unsur yang berpengaruh pada presentasi kecuali. Jawabannya adalah monitor, poinnya 2. Kita lihat jawabannya monitor, poinnya 2. Oke, sudah sesuai. Begitu seterusnya sampai ke nomor 5, kita cek. Jawabannya adalah gairah, passion, poinnya adalah 5. Jawabannya gairah, passion, poinnya 5. Oke, ternyata sudah sesuai dan berhasil. Oke, jadi 5 soal sudah berhasil kita tambahkan. Nah, selanjutnya semestinya ini nanti juga akan berhasil jika kita akan mengimport sebanyak 100 soal atau lebih dalam waktu sekaligus, ya. Jadi pastinya bisa. Atau untuk lebih jelasnya kita coba saja langsung. Jadi ini kita biarkan. Kita akan mengupload sebuah soal yang berisi banyak soal, ya. Misalnya saya sudah punya 100 lebih, ya. 100 lebih saya sudah siapkan sebelumnya. Sebentar, ini. Jadi saya punya file Excel yang ada sebanyak 120 soal. Nah, ini ada 120 soal dan poinnya di sini saya setting 1 semua dengan harapan nanti kita bisa ngecek file kita sudah terupload sempurna atau belum. Jadi nanti kita bisa ngecek dari jumlah poinnya. Jika sudah terupload atau terimport dengan sempurna, mestinya jumlah poinnya adalah 120 karena masing-masing soal poinnya adalah 1. Oke, kalau ini sudah kita siapkan, coba kita akan melakukan import atau upload, ya. Kita lakukan upload dulu ke Google Drive kita. Jadi kita klik plus, kemudian import file, upload file. Kita pilih yang 120 soal. Kita open. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses uploadnya. Oke, kalau sudah berhasil, kita lihat. Kita lakukan dengan proses yang sama. Kita harus mengkonversi menjadi bentuk Google Spreadsheet. Oke, kita buka dengan Google Spreadsheet.
Oke, kalau sudah, kita lihat ini ada 120 soal ya. Ya, sudah, ini betul. Kita lakukan proses konversi file simpan sebagai Google Spreadsheet. Ya, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan dari menu alat, kemudian klik menu editor script. Ya. Ingat, editor script itu melekat pada satu buah file Google Sheet ya, atau Google Spreadsheet. Jadi apa yang kita tulis di sini berbeda dengan yang ada di sini. Cuma nanti harus diperhatikan bahwa penamaan Google Form-nya ini kalau bisa tidak sama ya. Kalau bisa tidak sama supaya nanti bisa kita bedakan mana file yang baru saja kita buat, mana file yang sebelumnya sudah ada. Jadi caranya kita buka dulu yang file script baru, kita Ctrl A, Ctrl D, kemudian kita hapus dulu, kita Ctrl V. Kemudian yang perlu kita ganti adalah nama Google Form-nya adalah ini, kita tambahin misalnya 120 soal. Kemudian simpan, misalnya import 120 soal. Oke. Nah, kodenya ini boleh di rename, boleh tidak, dibiarkan saja misalnya. Kemudian kita pilih Mastin Media Form, kemudian kita jalankan. Oke. Nanti akan meminta izin juga seperti itu. Kita pilih akun, klik lanjutan, dan buka import 120 soal. Klik tombol izinkan. Oke, jika tidak ada error, maka keterangannya seperti ini. Ini adalah proses running Bapak Ibu. Nanti bisa kita perhatikan dia akan melakukan proses import secara bertahap. Ya, akan dibuatkan sebuah file seperti ini. GForm Mastin Media 120 soal. Ini bisa kita lihat progresnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka, ya, bisa kita perhatikan untuk poin totalnya sekarang masih 19. Ya, beralih ke 25, 28, seterusnya. Ini adalah proses import soal per nomor Bapak Ibu. Jadi nanti kita perhatikan untuk prosesnya mestinya sampai dengan 120, karena setiap soal poinnya adalah 1. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sudah 103. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung internet juga Bapak Ibu ya. Jadi ini loading untuk proses importnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 120. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah 120, artinya sudah 120 soal yang berhasil diimport ke dalam Google Form kita. Oke, kita cek acak ya. Nih, misalnya di sini ya, kunci jawaban sudah ada, poin 1. Kita acak lagi. Sini kunci jawaban sudah ada, poin 1 sampai dengan soal terakhir ya. Ya, sudah ada kunci jawabannya juga. Jadi dalam satu waktu kita bisa mengimport soal sebanyak 120 soal dengan teknik script. Simple dan mudah sekali. Demikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di komen. Nanti kalau bisa akan saya jawab. Jika ada request bisa juga disampaikan di kolom pertanyaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Mastin Media. Dukung Mastin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Mastin Media. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.